Berdasarkan data dan informasi yang direkam oleh tim penelusuran sejarah Ngaliman yang melibatkan berbagai narasumber baik yang berada di daerah Ngaliman antara lain Mbah Iro Karto, sesepuh masyarakat Der Sumarsono, Kades Ngaliman, Parmo, mantan Kades Ngaliman, Suprapto, mantan Kades Sidorejo, Imam Syafi'i, juru kunci makam, Sumarno, Kami Tuwo, Sarni, Jogoboyo, maupun narasumber yang berada di luar daerah Ngaliman antara lain Kiai Ahmad Suyuti, Ngetos, Kiai Haji Kolyubi, Keringan, Kiai Haji Moh Huseini Ilyas Karangkedawang, Trowulan Mojokerto, Kiai Haji Moh Huseini Ilyas ini merupakan salah satu keturunan Ki Ageng Ngaliman Gedong Kulon. Maka tersusunlah tulisan seperti di bawah ini. Di Desa Ngaliman terdapat dua makam yang sama-sama disebut Ki Ageng Ngaliman. Akan tapi guna membedakan kedua makam tersebut maka digunakan sebutan Makam Gedong Kulon, Makam Gedong Wetan, Ki Ageng Ngaliman Gedong Kulon. Ki Ageng Ngaliman dimakamkan di Desa Ngaliman Kecamatan Sawahan plus 50 meter sebelah selatan Balai Desa Ngaliman. Beliau dimakamkan bersama-sama dengan para sahabat dan pengikutnya dalam satu kompleks bangunan. Makam tersebut terdapat 6 makam antara lain Ki Ageng Ngaliman, Pangeran Pati, Pangeran Kembang Sore, Pangeran Tejo Kusumo, Pangeran Blumbang Segoro, Pangeran Sumendi. Menurut narasumber dari Ngaliman bahwa di pintu depan makam Ki Ageng Ngaliman terdapat gambar bintang, kinjeng, ketonggeng, burung dan bunga teratai. Gambar-gambar tersebut kemungkinan menunjukkan makna tersendiri, namun sampai saat ini penulis belum bisa mengungkapkannya. Ki Ageng Ngaliman berasal dari Solo, Jawa Tengah. Ketika Surakarta digempur oleh Belanda, maka oleh Nur Ngaliman yang pada waktu itu menjabat sebagai Senopati Keraton Surakarta dengan sebutan Senopati Suroyudo. Keraton Surakarta dikocor secara melingkar dengan air kendi. Akibat dari tindakan tersebut kendaraan pasukan Belanda luluh. Waktu masuk keraton seperti masuk sarang angkerang. Akhirnya beliau ditemui oleh Nabi Khidir agar menemui sanak saudaranya yang ada di Karangkedawang Trowulan Mojokerto. Ki Ageng Ngaliman masih keturunan Arab dan mempunyai anak sebanyak 21 orang. Keterangan ini diperoleh dari salah satu keturunan Ki Ageng Ngaliman yang bernama Kiai Haji Huseini Ilyas. Perang di Solo tersebut melibatkan kaum Cina yang dikenal dengan sebutan Perang Gianti pada sekitar tahun plus 1720 M. Sumber Kiai Haji Kolyubi, silsilah Ki Ageng Ngaliman menurut Kiai Haji Huseini Ilyas adalah Ronggo Warsito, Nur Fatah, Nur Ibrahim, Syekh Yasin Surakarta, Nur Ngaliman, Senopati Suroyudo Musyah, Kiai Haji Huseini Ilyas Trowulan Mojokerto. Perjalanan hidupnya Kiai Haji Kolyubi, tokoh ulama asal Kelurahan Mangundikaran itu berpendapat bahwa aktivitas yang dilakukan Ki Ageng Ngaliman adalah untuk mempersiapkan perjuangan melawan Belanda dengan diadakan pelatihan fisik dan mental yang bertempat di Padepokan yang sampai saat ini disebut Sedepok, dan di Sedudo yang letaknya di puncak Gunung Wilis. Perjuangan tersebut ditujukan guna memerangi pemerintah Belanda yang sedang ikut mengendalikan pemerintahan di Kasultanan Surakarta. Dasar pemikiran yang melatar belakangi hijrahnya Ki Ageng Ngaliman dari Solo ke Nganjuk adalah karena Nganjuk merupakan wilayah Kasultanan Mataram, sehingga juga berguna untuk menghindari kecurigaan, maka Ki Ageng Ngaliman melatih prajuritnya menetap di daerah Nganjuk yang merupakan wilayah Kasultanan Mataram, sehingga terjadilah kepercayaan bahwa siapa saja
yang menyebut nama Kiai Ageng Ngaliman akan mati dimakan binatang buas sebab memang beliau dirahasiakan namanya agar supaya tidak diketahui oleh Kesultanan Solo. Dalam perjalanan waktu menurut cerita bahwa desa Kuncir asal-usulnya dari murid Ki Ageng Ngaliman yang meninggal dalam perjalanan di tempat tersebut. Dia adalah seorang Cina yang waktu itu Cina memakai rambut yang dikuncir, dikepang sehingga tempat meninggalnya murid Ki Ageng Ngaliman tersebut disebut Desa Kuncir. Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ki Ageng Ngaliman merupakan seorang kiai yang mempunyai keahlian untuk mengolah kanuragan keprajuritan. Bagi masyarakat Ngeliman, karomah yang dirasakan sampai saat ini adanya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupannya. Mengingat Ki Ageng Ngaliman yang mempunyai keahlian negembleng ulah kanuragan keprajuritan, maka banyak pusaka yang ditinggalkannya. Ki Ageng Ngaliman masih mempunyai peninggalan berupa tanah di depan masjid Ngaliman sehingga oleh perangkat dusun waktu itu tanah tersebut dibangun sebuah tempat yang disebut dengan Gedong Pusaka dan peninggalan pusakanya Ki Ageng Ngaliman ditempatkan di gedong pusaka tersebut. Sebenarnya pusaka Ki Ageng Ngaliman cukup banyak tapi ada yang dicuri orang sehingga yang ada di gedong pusaka saat ini hanya ada beberapa pusaka. Berdasarkan narasumber dari Ngeliman bahwa yang berada dan disimpan di gedong pusoko antara lain Kiai Srabat, hilang tahun 1976. Nyai Endel, hilang tahun 1976. Kiai Berjonggopati, hilang tahun 1949 saat kelas Belanda kedua. Kiai Trisula, hilang tahun 1949 saat kelas Belanda kedua. Kiai Kembar, dalam bentuk wayang antara lain, Eyang Bondan, Eyang Bete, Eyang Joko Truno, Kiai Panji, dan Nyai Dukun. Kamar 1 buah. Kotak wayang kayu 1 buah. Terbang. Almari tempat pusaka 2 buah. Tempat pelandaian tumbak. Pada bulan Suro diadakan jamasan pusaka Ki Ageng Ngaliman dan dikirap mengelilingi desa Ngeliman. Air terjun yang ada di Ngeliman sebenarnya banyak sekali antara lain Sedudo, Segenting, Banyu Iber, Banyu Cagak, Banyu Selawe, Toyo Merto, Tirto Binayat, Banyu Pahit, Selanjar dan Singokromo. Sedangkan yang mudah dan bisa dikunjungi adalah Sedudo dan Singokromo. Sedangkan yang lainnya seperti Banyu Cagak, Banyu Selawe, Banyu Iber hanya bisa dikunjungi dengan jalan setapak. Adapun air yang paling besar adalah air terjun Banyu Cagak. Menurut pendapat dari Bapak Sarni, Jogoboyo Ngeliman, bahwa untuk pengembangan wisata perlu dibangun kolam renang di Ganter dan dibuatkan perkemahan. Ki Ageng Ngaliman Gedong Wetan. Makam Ki Ageng Ngaliman Gedong Wetan terletak di Desa Ngeliman plus 100 m ke arah timur dari kantor Desa Ngeliman. Bairo Karto maupun Kiai Haji Kolyubi berpendapat bahwa Ki Ageng Ngaliman Gedong Wetan adalah keturunan dari Gresik. Menurut sejarah telah disepakati bahwa setiap pengangkatan sultan yang dinobatkan terutama dari keturunan Demak harus mendapat restu dari keturunan Giri Gresik. Hal ini disebabkan karena sewaktu kerajaan Majapahit runtuh oleh Wali Sembilan yang diangkat menjadi sultan adalah Kanjeng Sunan Giri. Setelah 100 hari setengah riwayatnya 40 hari, kesultanan dihadiahkan kepada Raden Patah. Hal ini untuk menghindari citra bahwa Raden Patah merebut kekuasaan dari ayahnya sendiri. Dengan demikian setiap pergantian Sultan Demak yang menobatkan adalah keturunan Kanjeng Sunan Giri. Setelah Kasultanan Pajang runtuh, Sultan Hadiwijoyo pindah ke Mataram.
Dengan kejadian ini terjadi silang pendapat di dalam keluarga Giri. Di antara keluarga yang tidak setuju dan kalah suara menyingkir ke Ngeliman dan menyebarkan agama Islam di Ngeliman yang kemudian dimakamkan di Ngeliman Gedong Wetan, karena beliau lebih cenderung pada keturunan Demak asli. Kemudian kepergian beliau ditelusuri oleh orang Demak asli bernama Dewi Kalimah yang kemudian meninggal dan dimakamkan di Kebon Agung. Rentang waktu antara Ngaliman Gedong Wetan dengan Ngaliman Gedong Kulon terpaut waktu antara plus 200 tahunan. Lebih tua Gedong Wetan. Setelah Ngaliman Gedong Wetan meninggal, keluarganya diboyong ke Kudus. Demikian hasil penelusuran sumber sejarah mengenai riwayat Ki Ageng Ngaliman yang dihimpun dari berbagai narasumber, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pengembangan objek wisata religius. Dasar pemikiran yang sangat sederhana ini mudah-mudahan ada gayung bersambut dari pihak-pihak terkait guna pengkajian yang lebih mendalam. Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Beliau yang dimakamkan di Ngaliman Gedong Kulon berasal dari Solo, Jawa Tengah dan masih keturunan Arab dan merupakan senopati perang Keraton Solo yang bernama Senopati Suroyudo. Perpindahan tersebut terjadi pada saat pergolakan Perang Giyanti sekitar abad 17. 2. Ki Ageng Ngaliman Gedong Kulon adalah kiai yang ahli dalam hal penggemblengan ilmu kanuragan. Ini bisa dibuktikan bahwa di desa Ngaliman tidak ada pondok pesantren, namun yang ada tempat peninggalan untuk latih keprajuritan dan beberapa pusaka. 3. Beliau yang dimakamkan di Gedong Wetan berasal dari Gresik, Jawa Timur sekitar abad 15 saat terjadi silang pendapat tentang penentuan orang yang menjabat sebagai raja di Kerajaan Demak. Kirap Pusoko. Tempat atraksi wisata budaya berupa kirap pusoko dipusatkan di Gedung Pusoko Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan. Acara kirap pusoko digelar setiap bulan Maulud, dikaitkan dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada acara kirap pusoko ini selain acara yang sudah bersifat pakem, diisi pula pemeran produk unggulan penunjang dunia kepariwisataan. Dengan demikian nampak lebih semarak. Kirap pusaka biasanya dimulai sekitar pukul 9. Itu berawal dari dukuhan Bruno berjalan berarak-arakan menuju Gedung Pusoko berjarak sekitar 2,5 km. Saat itu pula warga di masing-masing pedukuhan mengadakan selamatan dengan suguhan jajanan pala kependem, yaitu seperti ketela, ubi, garut, kacang tanah dan lain-lainnya. Pusoko yang dikirap berjumlah 6 buah, sebagian banyak berupa wayang kayu. Kecuali Kiai Kembar yang berbentuk cundrik larbangau. Keenam pusaka itu ialah Kiai Bondan, Kiai Joko Truno, Kiai Betik, Kiai Kembar, dan Eyang Dukun serta Eyang Panji. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa pusaka-pusaka itu banyak membawa tuah di antaranya untuk keberhasilan dunia pertanian dan juga berkah kesehatan. Sebab, seperti dituturkan oleh sang juru kunci Gedung Pusoko Ngalimin, 65 konon ceritanya dulu kala ketika desa Ngeliman diserang wabah penyakit termasuk tanaman pertaniannya, Kiai Bondan dan Kiai Joko Truno keliling desa dengan ditandai bunyi kelintingan. Karenanya, di daerah Ngeliman dan sekitarnya, walaupun bayi dilarang mengenakan kelinting, tambah Mbah Ngalimin. Acara ini tidak ada kaitan dengan agama, bahkan acara seperti itu bisa saling melengkapi kasanah budaya khususnya budaya Jawa. Oleh karenanya, ke depan acara serupa bisa dikemas sebagai sebuah atraksi wisata budaya yang layak jual. Sumber Putra Wilis.